melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya. Hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pertama-tama saya doakan bagi Anda yang sudah menonton video ini, semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Teman-teman semuanya, narasi yang ada di video ini mungkin berbeda dengan narasi yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, karena saya di dalam video ini akan bahas mengenai Harvey Muiz. Saat ini mungkin sebagian masyarakat merasa kecewa dengan keputusan hakim yang telah memberikan vonis kepada Harvey Muiz hanya 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, teman-teman. Dan menurut saya hukuman yang seperti ini sangat-sangat tidak sebanding dengan apa yang telah ia lakukan, dengan korupsi yang begitu banyaknya dan merugikan negara kita ini. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk mendukung channel ini, saya persilahkan, dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Teman-teman semuanya, bagaimana mungkin orang yang jelas-jelas melakukan korupsi yang sebesar itu, yang sebanyak itu, kemudian hanya divonis dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ya, kira-kira siapa yang tidak mau untuk korupsi? Banyak yang ingin korupsi. Maka jika kita bicara mengenai denda 1 miliar itu, kemudian dibandingkan dengan korupsinya sebesar 270 sampai ke 300 triliun, bayangkan teman-teman, berapa persennya? 1 miliar itu berapa persennya? Mungkin saya lebih setuju dengan pendapat Bapak Anies Rashid Baswedan beberapa bulan yang lalu, teman-teman, ketika beliau membicarakan mengenai bagaimana caranya mengatasi para koruptor. Dan di situ juga beliau menyinggung mengenai bagaimana negara Cina mengeksekusi para koruptor. Dan baru-baru ini juga memang terjadi di Cina kasus korupsi yang jumlahnya itu hanya sebesar 6,8 triliun yang merugikan negara. Akan tetapi meskipun kerugiannya seperti itu atau sekecil itu dibandingkan kerugian yang diterima oleh negara kita Indonesia, itu sudah dieksekusi mati, teman-teman. Dan itu semua tidak akan mungkin terjadi di negara kita, di negara Indonesia ini untuk saat ini. Tetapi Pak Anies Rashid Baswedan ini mempunyai gagasan selain itu, selain eksekusi mati terhadap para koruptor itu, yang saya rasa mungkin lebih adil, yaitu apa? Dengan cara memiskinkan para koruptor yang telah melakukan korupsi di negara kita Indonesia ini, teman-teman. Dan saya akan tampilkan beberapa video komentar para netizen yang mengomentari mengenai hukuman yang telah diterima oleh Harvey Muiz, yaitu dengan vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Akan tapi saya dahulukan dengan videonya Bapak Anies Rashid Baswedan ketika beliau membicarakan mengenai bagaimana cara menangani para koruptor yang ada di negara ini, yaitu dengan dimiskinkan. Silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir agar mendapatkan penjelasan yang lebih baik, insya Allah. Yang kedua adalah korup karena sistem. Aturannya itu membuat orang dipaksa untuk korup. Itu banyak sekali prosedur-prosedur yang prosedurnya itu membuat orang jadi korup. Yang nggak mau korup pun dipaksa untuk korup oleh prosedur. Ubah itu. Dan katakan cukup sudah dengan prosedur seperti ini. Ini dibuat dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Ubah ini. Yang ketiga, korup karena keserakahan, greed. Ini gak ada batasnya nih. Yang namanya greed itu gak ada ujungnya, namanya juga keserakahan. Sekarang bagaimana kita menghadapi yang serakah ini? Buat korup menjadi sesuatu yang irasional. Hari ini orang korup rasional. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korup nggak apa-apa. Terus saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin
miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa dahsyat. Surat terbuka untuk yang mau korupsi. Aku mau jadi tumbal yang dipenjarakan 30 triliun aja. Oke, kita korupsinya 300 triliun, tapi aku 30 triliun aja. Aku siap dipenjara. Ya. Aku mau. Kenapa? 30 triliun itu bisa buat anak-anak cucu-cucuku 7 turunan, 8 tanjakan. Mantep bos. Kalau 30 triliun aja cuma 6 tahun. Kalau aku dapat 30 triliun 2 hari aku di penjara doang. Ada enaknya. Harvey Muiz ditetapkan divonis kurungan penjerong 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan dan didenda 1 miliar rupiah. Ini mah gue lebih kayak apa ya? Ini kalau sampai negara Cina tahu nih diketawain. Kemarin kan Cina habis ada kan yang dieksekusi. Yang di Cina itu melakukan penggelapan dana 6,8 triliun ya. Hukumannya eksekusi coy. Nah yang ini Harvey Muiz 300 T. Hukumannya 6 tahun 6 bulan plus denda 1 M. Alasannya apa? Karena sopan dan punya keluarga. Ente pikir yang punya keluarga dia doang? Gue jadi keinget sama ibu-ibu yang dihukum masuk kurungan penjerong ya gara-gara maling ayam. Coba, keadilannya di mana? Keadilan sosial bagi rakyat berduit kata gue. Indra Kents yang ngerugiinnya orang-orang bukan ngerugi negara ya. Itu hukumannya 10 tahun penjara kalau nggak salah. Nah ini ngerugiin negara 300 T. Hukumannya 6 tahun 6 bulan. Menurut Ngana, ini kalau udah begini salah siapa nih? Salah siapa nih kalau udah begini nih? Salah hakim, salah jaksa, salah terdakwanya gitu, salah presidennya, salah pemerintahannya, salah siapa ini? Dipikir-pikir enak ya kalau jadi koruptor begitu ya. Habis korupsi ngerugiin negara 300 T, hukumannya 6 tahun 6 bulan. Itu belum sampai remisi. Ya, kalau sama remisi nggak tahu potongannya berapa, diskonnya berapa kali, ada diskon Natal. Dihukumnya jadi 6 tahun setengah gara-gara terlalu berat kata hakimnya gitu kan. Menurut gua pajak 12% itu juga berat loh. Gimana kalau diturunin jadi 6,5% aja pajaknya? Terus katanya kalau denda 1 miliar itu tidak dibayarkan gitu ya, gantinya itu dimasuk buinya itu selama 6 bulan. Jadi 1 miliar itu digantikan dengan 6 bulan. Cuy, buat seorang Harvey Muiz ya, 1 miliar itu nggak nyampe 6 bulan. 1 bulan pun bisa didapatkan. Terus katanya kerugian negara 210 miliar itu ya harus diganti gitu. Kalau nggak ada gantinya, harta benda dia bakal dilelang gitu. Nah terus kalau harta bendanya tidak mencapai 210 miliar, diganti hukuman kurungan 2 tahun. 210 miliar sama dengan 2 tahun. Apa sih orang-orang kecil yang masuk penjerong dan berkelakuan sopan serta punya keluarga belum tentu dengan semudah itu loh mendapatkan keringanan. Kenapa giliran seorang Harvey Muiz dihukum divonis 12 tahun dibilangnya terlalu berat? Lebih berat mana sama rakyat Indonesia yang selalu berusaha setiap hari untuk berjuang supaya bisa makan? Dan dia dengan sadarnya, dengan lenggamnya merugikan negara 300 triliun. Tiba-tiba besok jalan-jalan tuh ya, luar negeri gitu. Lucu lah udah konoha inilah, nggak paham lagi aku, nggak ngerti lagi aku. Selamat untuk penegakan hukum di Indonesia. Harvey Muiz yang kemudian merugikan negara 300 triliun ini divonisnya 6,5 tahun. Alasan utamanya ya karena sopan dan punya tanggungan keluarga. Kadang-kadang saya berpikir ini apa sih penegakan hukum di Indonesia ini? Mau sampai kapan tebang pilih? Mau sampai kapan selalu lucu gitu ya? Please lah, yang bener aja lah bernegara, berhukum. Kalau kayak gini semakin kacau. 300 triliun cuma divonis 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz ya? Iya, makin gila aja hukum di negeri ini. Tahu nggak kenapa hukumannya ringan? Kenapa? Katanya selama persidangan Harvey Muiz itu berlaku sopan dan punya tanggungan keluarga. Alasan konyol macam apa itu? Dikira semua penjahat di penjara nggak punya tanggungan keluarga apa? Nggak konyol bro. Nyatanya itu keputusan hukum yang terus dipertontonkan di negeri ini. Lah, kemarin aja di Cina korupsi 6 triliun langsung divonis hukuman mati. Gak usah heran, penjahat di negeri ini kan selalu berlindung di balik hak asasi manusia. Pantesan aja ada yang bilang pencuri di Arab dipotong tangannya, pencuri di Cina dipotong lehernya, pencuri di Indonesia dipotong masa tahanannya. Iya juga ya, sangat ramah sekali terhadap penjahat. Apalagi kemarin Pak Prabowo bilang kalau koruptor mengembalikan uang yang dikorupsi mungkin bisa dimaafkan. Kan kita jadi bertanya-tanya ya, gimana nasib negeri ini ke depan kalau hukumnya terus seperti ini? Bisa-bisa makin hancur nih negeri. Ya begitulah kenyataannya. Kalau kita masih berharap pada hukum buatan manusia, jangan harap hadir rasa keadilan.
Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa komentar netizen yang barangkali bisa mewakili hati kita dan masyarakat Indonesia terhadap ketidakimbangan vonis dari hakim kepada Harvey Muiz yang telah merugikan negara sebanyak 300 triliun. Dan apakah teman-teman setuju dengan pendapat Bapak Anies Rashid Baswedan yang mempunyai gagasan supaya orang-orang yang koruptor itu, orang-orang yang korupsi itu dimiskinkan saja sehingga memberikan efek jerah terhadap koruptor-koruptor yang lain? Silahkan teman-teman berikan pendapat masing-masing di kolom komentar. Dan saya ucapkan bagi sahabat semuanya atau teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.